Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kali ini di Nas Radio, a radio with meaningful content, dalam program obrolan kita, komunitas, industri, dan wisata. Kali ini kita akan membahas mengenai Smart Design of Syariah Market, di mana ini adalah sebuah konsep untuk membuat pasar syariah yang tentunya menarik di kalangan kaum muslim. Dan di studio kami sudah ada Bapak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mario. Ya, Pak Heru mungkin bisa sedikit di-share nih, mungkin kenapa sih kita ingin membahas tema ini gitu. Tapi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah pada pagi ini kami berdua, Heru Susanto dan Mas Mario mau berbagi terkait dengan Smart Design of Syariah Market ya. Jadi semacam ide cerdas untuk membuat pasar yang syar'i itu Mas ya. Iya. Ya, ini kan karena ada beberapa hal diantaranya keprihatinan kita yang selama ini, satu diantaranya ini teman-teman kami juga masih berbisnis di pasar atau di tempat lain itu pakai modal riba. Ya. Ya. Terus yang berikutnya tata pengelolaannya juga kurang maksimal, dalam arti kurang profesional itu, dan banyak lagi. Gitu. Dan kita nanti berbagi Mas ya. Berbagi. Jadi kita berbagi bukan bermaksud menggurui. Jadi kita nanti berbagi. Oke, awal mulanya nih Pak, kegelisahannya apa nih Pak untuk mengangkat tema ini? Ini kami berdua nih coba ya. Coba ini memang kami berkhidmat kepada Bapak atau Ibu Bupati yang terpilih. Ya. Kemudian Bapak atau Ibu Wali Kota yang terpilih. Dan juga Bapak atau Ibu Gubernur yang terpilih. Bisa jadi ini nanti juga bisa untuk Menteri Perdagangan atau Menko Ekuin ya. Syukur alhamdulillah bisa sampai ke Bapak Prabowo Presiden kita. Ya. Nah, kaitannya kita berbagi ini nanti yuk kita bareng-bareng karena negara kita ini negara besar. Jadi tidak hanya besar punya lapangan sepak bola Mas, tapi juga punya bangunan yang syar'i yang syukur alhamdulillah bisa besar juga gitu. Gitu. Oke, mungkin tadi sudah dibahas ya Pak untuk tujuan dari podcast ini yaitu untuk para pemangku kebijakan ya. Serta pembahasan ini juga lebih cenderung untuk sharing ya, bukan menggurui. Lalu mungkin bisa disampaikan nih untuk kalau pasar syariah itu bedanya apa sih Pak untuk pedagangnya? Ya, mindsetnya kan tidak berbisnis itu tidak hanya mencari untung rugi Mas Mario. Tidak hanya untung rugi yang dicari, tetapi juga berusaha untuk bisa kalau kami nanti bisnis itu apakah nanti bisa bersama-sama ke surga. Nah itu orientasinya tidak hanya untung rugi tapi juga nanti kaitannya dengan surga atau neraka. Oleh karena itu kita desain untuk bareng-bareng agar tidak hanya untung rugi saja tapi juga surga dan neraka. Tapi kalau bisa jangan neraka Mas. Ya, jadi orientasi kita bisnis bareng-bareng mengajak untuk ke jannah firdausnya. Amin Allahumma amin. Lalu untuk ini Pak, kalau secara hitung-hitungan nih Pak. Bedanya apa sih ketika kita menggunakan prinsip syariah dengan tidak? Ya contoh gini, misal ini ya. Kami punya modal 1 miliar. 1 miliar ya. Terus konsepnya syar'i. berorientasi akhirat. Ini matematika ya, matematika bumi dan matematika
langit. Jadi matematika bumi versus matematika langit. Kalau kita berorientasi, misalnya ada Bapak A berorientasi pada dunia. Ya. Kalau misalnya berhasil, itu didapat apa Mas? Dunia juga. Dunia saja Ya. toh? Akhirat dapat ya? Belum tentu. Enggak, Ya, enggak karena dapat. orientasinya Ya. hanya dunia. Tapi kalau Bapak A tadi itu bangkrut, dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Tapi misalnya Bapak B berbisnis berorientasi akhirat. Misalnya tapi tidak berharap. Misalnya Bapak B itu bangkrut. Masih dapat atau enggak, Mas? Dapat. Orientasi mana? Orientasi akhirat. Kalau sukses dapat dua-duanya ya, Iya. dunia dan akhirat. Nah, makanya ini kita tawarkan, yuk kita bareng-bareng untuk berorientasi akhirat karena tidak ada ruginya. Kalau sukses dapat 2, kalau bangkrut rugi dapat 1. Iya. Jadi enggak tekor ya. Gitu. Iya. Oke. Mungkin kita bahas lagi ya Pak terkait tadi ya syarat pedagang itu apa sih Pak kalau di pasar syariah? Karena ini kita desain berusaha untuk syar'i, maka seperti sahabat Abu Bakar itu ya. Iya. Itu kan yang berbisnis harus punya dasar muamalah. Artinya muamalah itu berbisnis yang paham. Jadi ada nanti semacam short course Mas. Jadi semacam kursus singkat itu loh. Jadi pedagang nanti akan kita kumpulkan untuk mendapatkan pelatihan bagaimana berbisnis secara syar'i. Di antaranya modalnya harus bukan pinjaman ribawi, ya. Kemudian manajemennya harus ditata yang lebih bagus karena ini kan kita menjual tidak hanya produk barang tapi juga jasa. Jadi harus punya basic, punya ilmu. Jadi harus punya ilmu dulu, tidak hanya berbisnis ya. Gitu. Oke. Contoh seperti teman kami itu punya basic syar'i. Jadi di saat nanti azan zuhur atau azan asar itu tokonya tutup. Nah itu kan bisa ditiru di pasar nanti. Ya, Oke. gitu. Lalu selanjutnya Pak, untuk suasana nih Pak di pasar syariah ini seperti apa? Nah suasana tadi terkait dengan yang syaratnya tadi Mas ya. Ini kan kita mau tidak mau, sadar atau tidak kan kita ini numpang loh Mas di buminya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah punya panduan, punya syarat yaitu syariah, ya kita ngikut aja. Gitu. Seperti yang pernah kami sampaikan, misalnya kami kenal sama Mas Mario sudah kenal. Apakah kami mau masuk ke rumah langsung bludas-bludus kan nggak bisa Mas. Kan harus punya tata krama itu, tata krama lah. Tata kramanya dari Allah itu adalah berupa syariah Mas. Iya. Sehingga kita harus mencoba. Bumi ini kan bukan miliknya pemerintah Mas. Iya. Ini kan buminya ini kan miliknya Allah. Sama seperti pasar ini kan, bangunan ini kan berdiri di tanahnya Allah. Nah, makanya kita harus sesuai dengan parameter yang dikehendaki Allah. Lah, parameternya itu adalah syariah. Sehingga tampilan-tampilan dan suasananya nanti juga harus punya khas. Ya. Iya. Contohnya Pak? Contohnya tidak terdengar lagu-lagu Mas. Iya. Ya, jadi kita nanti pasarnya lantunan ayat Al-Quran, baik live, langsung suara orang atau pakai download itu ya. Iya. Nah, kemudian bisa jadi dengan suara kicauan burung Mas. Kicauan burung asli juga bisa. Iya. Atau rekaman. Iya. Atau juga suara jangkrik Mas. Suara jangkrik ya. Ditambah nanti gemericikan suara air terjun juga bisa. Itu bisa menambah suasana. Jadi pengganti dari selama ini terdengar musik ya. Nah itu kita ganti seperti itu. Nah untuk mungkin kan namanya pasar nih Pak, pasti ada barang-barang yang dijual di dalamnya. Iya. Nah itu mungkin bisa disampaikan
bedanya apa sih Pak kalau misalkan kita menerapkan prinsip syariah di dalam pasar itu, benda-benda apa yang boleh dijual dan yang tidak boleh Oh dijual? ya, ini terkait tadi belum kami sampaikan stylenya Mas. Oh ya. Ya, stylenya. Style dari pasar ini adalah no smoking area. Oke. Jadi area yang tidak merokok. Jadi tidak diperkenankan merokok. Jadi baik pedagang maupun pembeli waktu masuk di pasar itu ya dimohon untuk tidak merokok. Ya, kan resikonya juga kebakaran juga ya. Ya. Kemudian tidak ada musik jelas, tidak menjual minum-minuman beralkohol, tidak ada iklan rokok Mas, tidak ada iklan rokok ya. Kemudian tidak ada gambar-gambar baliho-baliho yang menunjukkan wanita, memperlihatkan rambutnya dan sebagainya. Di samping juga tidak ada ornamen patung ya. Jadi ya ornamen patung baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan itu tidak ada ya. Oke. Nah, adapun sajian tadi Mas. Iya. Sajian, misalnya sajian. Nah, kita mencoba nanti membuat peta klasifikasi. Jadi selama ini kan pasar-pasar itu kayaknya semrawut ya. Ya ada juga sih tertib ada juga, tapi kan masih ada juga kesemrawutan antara sembako itu tidak kompleks jadi sembako, terus nanti jual ini campur ya. Nah ini kan kita klasifikasikan nanti misalnya bagian sembako sebelah mana, kemudian sayuran, kemudian yang daging, ya itu jelas ada bagian nanti ada petanya. Jadi masuk pasar itu sudah ada peta seperti di dunia pariwisata, itu kan ada petanya ya. Jadi gambaran jelas. Oh nanti misalnya ibu-ibu mau beli daging, oh nanti arahnya ke sana. Nanti beli sayuran arahnya ke sana. Misalnya mau beli ayam masih hidup, nanti arahnya ke sana. Itu jelas ya. Kemudian ada labeling. Labeling itu apa penamaan ya. Jadi ada penamaan jadi dinamai. Jadi biar nanti pembeli juga hemat waktu. Tahu pembeli itu syukur-syukur ada ini daftar harganya juga. Oke. Jadi kesannya seperti di supermarket itu ya. Walaupun ini di pasar lah ini alangkah baiknya seperti itu. Yang jelas juga termasuk jujur berdagang juga Mas. Oke. Jujur berdagang jangan sampai nanti telur bebek yang diasenkan ternyata dari telur ayam. Ya itu juga tidak sesuai. Tidak sesuai. Makanya ini juga harus asli ya. Jadi kualitasnya juga orisinil. Termasuk juga misalnya nanti ada pedagang jual buku ya. Bukunya kalau bisa ya buku yang asli Mas, bukan buku yang bajakan yang dijual ya gitu. Lalu untuk mungkin makanan ini Pak, matang Pak. Makan apa? Matangan itu ya? Iya. Ya matangan maksudnya beli langsung matang itu ya. Yang jelas tidak jual swike itu ya. Swike apa yang kodok itu ya. Terus tidak jual yang didih yang dibekukan itu. Darah itu ya. Darah yang dibekukan. Darah itu juga tidak boleh. Kemudian makanannya juga tidak basi juga ya. Iya, yang pasti itu ya memenuhi standar halal itu ya Pak. Ya, standar halal. Meskipun itu bisa jadi orang rumahan ya, orang rumahan dalam arti ya, yang jual itu ibu-ibu rumah tanggaan itu ya. Gitu. Oke. Lalu untuk fasilitas nih Pak di sekitar pasar atau itu disediakan apa aja nih Pak? Mungkin tempat parkir, masjid? Ya idealnya ya, idealnya pasar yang nanti didirikan itu ada musola. Oke. Syukur alhamdulillah. Masjid. Ya tempat ini jangan hanya sekedar memenuhi syarat, yang penting ada jangan. Ya. Karena masih ada juga los bahasanya itu ada los atau kios yang bagus tapi tempat sholatnya kadang-kadang hanya sekadarnya. Nah ini kalau bisa ya diusahakan musola atau masjid itu benar-benar representatif ya, dalam arti memang bagus itu. Kemudian toiletnya juga harus higienis. Oke. Toiletnya harus higienis.
Alhamdulillah toiletnya nanti dipisah ya antara toilet akhwat perempuan dan toilet ikhwan laki-laki Ya. dipisah. Syukur alhamdulillah ada 2 tempat wudhu ya, tadi 2 tempat wudhu tadi Yang terpisah. yang terpisah ya, tidak campur itu. Yang terutama ini Mas, tempat wudhu yang akhwat tertutup ya. Bisa jadi nanti ada akhwat yang bernikop atau bercadar itu kan privasi banget ya. Nah itu bisa kita jaga juga gitu. Oke. Lalu untuk mungkin menghidupkan nih Pak, kan tadi ada masjid di situ kan. Nah itu sekiranya di dalam pasar itu gimana sih Pak kita untuk menyinergikan ya antara fasilitas yang ada dengan pasar tersebut? Oh gitu. Ya ini memang harus dijadikan semacam habit Mas. Jadi semacam habit kebiasaan. Jadi misal kita nanti jualan Mas, jualan di situ baik produk barang atau jasa. Itu usahakan pagi hari itu ya melafalkan atau membiasakan untuk zikir pagi ya, zikir pagi. Oke. Kemudian Mungkin sholat berjamaah ya Pak? nah sholat berjamaah ini bagi pedagang yang laki-laki. Nah nanti bagaimana kalau ternyata yang pedagang itu laki-laki semuanya, tidak ada perempuannya, ya kita usahakan tetap untuk memenuhi panggilan Allah gitu. Oke. Karena gini ya, anehnya gini. Kalau ditanya mencari rezeki, Iya. Pak, Anda jenengan jualan di pasar itu tujuannya apa? Mencari rezeki. Mencari rezeki ya. Iya. Tapi di saat dipanggil oleh sang pemberi rezeki kok malah tidak datang. Tidak datang. Kan aneh kan? Iya. Ya. Kalau kita mencari rezeki di saat Allah sang maha pemberi rezeki itu memanggil, ya kita datang. Iya datang lewat panggilan azan itu, panggilan makanya kita datang. Ya, kita datang kepada Allah yang maha Pemberi rezeki. ya memberi rezeki gitu. Oke. Lalu apa lagi nih Pak? Nah, syukur ada event-event tertentu untuk adakan kajian-kajian sunnah. Kajian-kajian sunnah terutama terkait dengan muamalah tadi. Oke. Ya, gitu. Kemudian ada sematok ya, sematok show ya. Jadi kita mengundang pakar-pakar muamalah untuk kita undang memberikan edukasi pada pedagang maupun pada pembeli. Itu bisa. Kita di sana ini kan kayaknya belum ada. Belum ada ya. Ya, belum ada itu. Terus nanti berbagi Jumat berkah ya. Oke. Ya, ini kan masjid-masjid sudah. Nah, nanti pasar diusahakan seperti itu ya gitu. Mungkin bisa juga Jumat berkah itu pesannya juga ke pedagang pasar yang ada di situ Ya, ya Pak? pedagang Jadi itu. biar memakmurkan Ya, pedagangnya juga. memakmurkan juga gitu ya. Oke. Lalu mungkin konsep selanjutnya ya Pak untuk dress code nih Pak. Dress code. Iya. Busana itu Busana, ya. ya. Nah, ini tantangan. Bagaimana kalau pasar yang didesain syar'i itu seperti di supermarket? Oke. Ya, seragam itu kan najis ya. Iya. Ya, syukur nanti ada sepatu atau bersepatu sandal ya. Ini diharapkan pakainya well groom itu rapi, kemudian serasi ya. Nah, syukur ada seragamnya hari-hari tertentu ganti-ganti kan keren itu. Oke. Ya. Ini idealnya gitu. Kemudian pedagangnya jangan pakai jin tapi yang bolong-bolong ya. Oke. Ya, apalagi perempuan akhwat itu berjilbab tapi ternyata jinnya bolong-bolong. Kami pernah menjumpai juga gitu. Iya. Ya, itu. Kemudian jangan jilbab modis ya. Jilbab modis yang pakai kerlip-kerlip yang mencari perhatian ya biasa aja lah gitu ya. Iya. Iya. Syukur tadi seragam itu tadi ada name tag-nya ya. Name tag ada ini. Untuk pedagang ya Pak? Nah, untuk pedagangnya kan keren ya. Misalnya Pak Heru, misalnya jualan tour lah nanti Heru tour ya kan keren. Terus nanti Iya. Mas Mario misalnya Mario apa gitu ya. Iya. Gitu. Nah,
Jualan apa Mas gitu misalnya? Jualan bakso Saya misalnya. jual bakso ya. Mario bakso ada nentengnya keren gitu ya. Iya. Gitu. Berarti itu ya Pak, untuk seragam memang kami dari bayangannya Pak Heru itu inginnya mungkin pedagangnya rapi dan mungkin ada seragam khusus gitu ya Pak. Iya, jadi ada hari-hari tertentu yang seragam keren itu ya. Iya. Dan untuk ya mungkin tantangannya itu untuk pembeli ya Pak, gitu. Karena kan agak memang kita agak susah ya untuk mengatur pembeli biar masuk dengan busana yang sesuai kan gitu. Enggak, ini terutama untuk pedagang dulu. Berarti lebih ke pedagang dulu. Ke pedagang dulu ya, ke pedagang. Jadi pedagangnya itu ya misalnya mbak-mbak jualan itu, misalnya mbak-mbak jualan baju ya. Ya kalau bisa ya penampilannya yang bagus lah, artinya syar'i, tapi tidak pakai jin bolong-bolong ya. Ya meskipun itu harganya mahal Mas ya. Jin bolong itu harganya mahal ya. Ya. Ya itu mungkin harapannya kan dari pedagang itu bisa memberi contoh ke pembeli ya Pak. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi secara tidak langsung memberikan edukasi dari si pedagang itu sendiri ya. Jadi walaupun jinnya ya sederhana tapi sesuai dengan syar'i ya gitu. Syukur-syukur pakainya rok ya, tidak celana panjang gitu ya. Betul. Gitu. Jadi benar-benar tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Ya kita bertahap ya, tidak langsung saknyat itu ya. Tapi syukur ya step by step. gitu. Nah, untuk di pasar itu apakah hanya satu bidang usaha ataukah berbagai macam, Pak? Ya idealnya kan kalau pasar kan multi usaha ya, multi bisnis ya. Jadi tidak hanya produk barang atau jasa saja, tapi barang dan jasa. Jadi, karena kadang kan ini Pak, misalkan pasar sayur dan ayam itu kan jadi satu, kadang nggak mungkin nyatu sama pasar pakaian gitu. Oh gitu. Nah itu apakah? Ya ada juga bisa. Sebaiknya seperti apa? Jadi kita supel ya, Jadi ada juga yang misalnya pasar sembako dengan sayur ya tidak masalah. Tapi konsepnya tadi benar-benar syar'i gitu. Lalu sekiranya kalau multi usaha itu apa saja sih Pak yang bisa diperdagangkan di pasar tersebut? Yang jelas tidak menjual barang-barang bajakan. Ya, jadi misalnya elektronika, kemudian ada biro umroh, tour travel juga bisa kan jasa itu ya. Kemudian menjual buku-buku sunnah juga bisa, parfum. Kemudian baju terutama yang akhwat itu ya. Itu Muslim atau niqab fashion, kemudian ada jasa syar'i wedding organizer kan bagus lagi ya. Jadi ada kayak stand gitu ya. Ada stand BO ya, wedding organizer tapi yang syar'i kan itu lebih bagus lagi. Lalu untuk ini Pak, atau apakah misalkan pembeli nih atau pedagang misalnya punya anak, apakah di situ akan ada mungkin area khusus anak gitu? Oh semacam playground itu ya, tempat bermain ya. Idealnya disediakan juga Mas, biar nanti anak-anak tidak jenuh ya. Bisa jadi ada jasa penitipan anak ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya nggak mau repot, bisa nanti anak titipkan kan bisa bermain ya di situ ya, bermain. Tapi ini kalau bisa tidak tarif Mas, tapi jadi infak ya. Jadi ada tempat bermain anak-anak bisa itu. Jadi fasilitas ya Pak ya? Ya jadi kemasan kita itu sebenarnya kemasan untuk memberikan edukasi sekaligus memberikan contoh Mas. Memberikan contoh yang terbaik itu. Ya melalui dagang. Melalui bisnis. Itu. Ya. Selanjutnya nih Pak, mungkin untuk pengelola pasar nih gitu kan, apakah ada kriteria tertentu gitu kan, atau mungkin pemimpin pasarnya gitu? Pemimpin pasar atau kepala pasarnya itu ya. Ya sebenarnya seperti kantor Mas kan, seperti kantor-kantor formal, kantor-kantor resmi kan juga ada kepala kantor ya. Ya ini ada kepala pasar juga kan itu. Nah itu ada kriteria nggak Pak? Ya idealnya ada Mas. Idealnya kata bicara ideal ya. Ya kan kita singkat FASTI ya. FASTI itu F Fatona. Kemudian A amanah. S
Sidik. Iya. Ya, Apa, Pak? T tablik ya. Iya. Tablik. Yang I istiqomah. Oke. Nah. Mungkin bisa dijabarkan satu-satu nih, Pak. Ya, pendengar. Fatona ini sama seperti kepala-kepala kantor yang lain. Fatona itu kan smart, cerdas ya. Ya. Cerdas, punya ide-ide yang inovatif, kreatif gitu. Kemudian amanah, wibawa, ya bisa dipercaya, punya kredibilitas, Oke. ya sidik, ya jujur. Lalu Kemudian tablik itu bisa menyampaikan pesan. Jadi nanti pasar itu ada informasi-informasi apa. Misalnya hari Ahad besok ada Smart Talk, ya Smart Talk di pasar. Temanya berbisnis tanpa riba, misalnya ya. lalu tadi sampai mana, Pak? Tablik ya? Ya tablik itu ya. Jadi Iya. ada semacam kecerdasan untuk berdiplomasi, Berdiplomasi. ya. Atau kecerdasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi pasar itu nanti ada semacam brosur, bisa ada flyer Iya. itu ya. Kalau biasanya kan ada tanggapan dangdut misalnya ya, lah ini ganti ya. Jadi smart iya. talk show gitu. Talk Ya. show aja. Kemudian istiqomah, nah istiqomah ini kalau diusahakan secara rutin, Iya. istiqomah ya, berkelanjutan. Jadi harus konsisten dan sabar ya, Pak. Ya. Nah, mungkin untuk pembahasan Smart Design of Syariah Market ya, Pak. Ya. Kita cukupan sampai di sini dulu, nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya, Pak. Ya. Oke, harapannya adalah dari pembahasan kami di sini dapat memberikan ide-ide ya kepada pendengar dan terutama kepada pemangku kebijakan agar mampu nih memfasilitasi umat muslim dalam berdagang di pasar ya, Pak. Ya, karena insya Allah ini kan ada beberapa poin lagi, Mas. Iya, Ya, betul. biar Masih tuntas ada ya, beberapa lagi. poin lagi. Dan sekali lagi namanya konsep, kita akan membuat konsep seideal mungkin ya, Pak. Ya. Tapi untuk penerapan nanti tentunya masih bisa disesuaikan lagi. Ya, dan juga kita kan nanti butuh masukan-masukan juga dari para ustadz yang pakar muamalah syariah gitu. Iya. Nah. Oke, sekian untuk obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk selalu ikuti media sosial dari Nas Radio dan dengarkan selalu episode-episode baru dari Nas Radio. Terima kasih. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata. Nas Radio, a radio with meaningful content.